Arifin. Selamat siang Mbak Rina. Ada yang bisa Bapak bantu? Terima kasih Pak Heri atas waktu yang Pak Heri bisa berikan kepada saya. Saya memang ada sedikit unek-unek Pak untuk bisa memutuskan apakah saya bisa ikut lomba berpidato bahasa Inggris atau tidak di tingkat kecamatan Pak. Karena saya kok diminta untuk disarankan atau diminta untuk maju mengikuti lomba, tapi saya galau Pak. Oh ya sudah, yuk kita ke tersebut dulu sana ya. Itu kan itu apakah tenis sampai kita bicaranya. Oke ya. Sana ya Pak. Iya. Setuju Pak. Kenapa Rina tidak bisa? Tadi kan Rina bilang kenapa tidak putus saya. Pak Heri? Pak Heri, jaringannya kelihatannya buruk juga. Tas Pak Heri. Jaringannya? Iya. Pak, apa diganti Pak? Pak Heri. Oh nih, sudah ini, kelihatannya sudah. Oh, belum. Tas Pak Heri. Halo Pak Heri. Pak Heri. Terpental mungkin. Iya. Pak Heri. Oh ya. Mungkin bisa diganti Pak Didi. Mungkin bisa. Iya, dimulai dari awal lagi. Langsung aja Pak Didi sebagai coachnya ya. Begitu? Tidak apa-apa, nanti Pak Heri diganti sesi lain. Halo Pak Heri. Pak Heri, ya ini jaringannya ini. Oke. Nah, terpental. Enggak. Baiklah kalau begitu. Betul. Apakah bisa diganti dulu begitu Pak Karyanto, Pak Arifin? Ini diganti saja. Oh, jadi Pak Didi aja dulu, nggih. Pak Didi ya belum. Nggih, kita mulai aja. Ini ya. Alhamdulillah. Ini Pak Heri. Oke. Iya, Pak. Monggo Pak Heri lanjut. Nggih, kita sudah sampai lapangan, Pak. Oh, sampai lapangan. Sampai lapangan, nggih. Berarti tadi lari-lari. Lapangan dulu. Oke. Baik. Coba Rina, kalau Rina mengikuti perlombaan itu apa manfaat yang dapat Rina dapatkan dari perlombaan itu? Jika saya ikut lomba, saya akan lebih bisa mengasah keterampilan saya dalam berbahasa Inggris, Pak. Dan saya juga merasa bisa membawa nama baik sekolah di luar, Pak. Benar sekali. Terus kemudian perasaan kamu, kalau kamu kurang percaya diri itu kenapa? Saya merasa kurang percaya diri karena saya merasa lawan-lawan saya lebih hebat-hebat, Pak. Karena semuanya juara tingkat kecamatannya masing-masing. Saya jadi kurang percaya diri begitu, Pak. Oh, karena itu, gitu. Oh ya, sebentar, tadi ini nanti kali ini apa yang ingin Rina capai di akhir diskusi kita kali ini? Supaya saya bisa memutuskan, Pak, apakah saya ikut dalam lomba berpidato bahasa Inggris tersebut atau
Tidak, Pak. Gitu. Oh ya, jadi tadi kan Rina bilang kalau Rina itu kurang percaya diri, nggih. Iya, Pak. Wah, mengapa kamu tidak percaya diri? Alasannya apa? Kenapa? Saya merasa eh, ada di daerah dengan eh, apa itu kemampuan yang mungkin berbeda dengan mereka yang ada di kota-kota kecamatan, Pak. Kita kan ada di SMP pinggiran, Pak. Oh, jangan minder gitulah. Sekarang coba Rina renungkan, kemudian sekarang Bapak mau bertanya apa saja kekuatan yang ada dalam diri Rina. Coba kemukakan kepada Bapak. Saya sebetulnya pernah juara berpidato bahasa Inggris, Pak, ketika SD dulu, Pak. Tapi kemudian ketika SMP saya hanya juara 2, sehingga dan kemudian saya juga senang ketika belajar bahasa Inggris di sekolah karena guru bahasa Inggris di sekolah kita yaitu Bu Ani itu sangat baik dan memotivasi anak-anak untuk bisa belajar bahasa Inggris, Pak. Oh, ternyata sebenarnya kamu juga punya kekuatan dalam diri yang perlu diasah, harus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah untuk putus asa. Sekarang coba Bapak bertanya, menurut kamu apa saja hal-hal yang harus kamu kuasai sebagai syarat dalam lomba berpidato nanti? Syarat-syaratnya apa saja? Harus bisa apa saja? Saya harus bisa berbahasa Inggris tentunya ya, Pak ya. Tentunya, betul. Saya Ada juga lagi? harus tahu ya, Pak, bagaimana cara membawakannya ya ketika berpidato ya, Pak. Tidak. Ada yang lain? Saya berarti harus lebih belajar lagi untuk bisa semua itu. Dan mungkin saya akan bisa minta tolong orang tua untuk mencarikan guru les ya, Pak, untuk menambah kemampuan saya ya, Pak ya. Iya, tepat sekali, Rina. Nah, begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang coba dari syarat-syarat pidato tersebut, menurut pendapat Rina, manakah yang belum kamu kuasai? Yang belum kamu kuasai yang mana? Itu, Pak, saya belum bisa membawakannya dengan baik. Mungkin intonasi saya untuk bisa berpidato dengan baik, kelihatan semangat gitu, saya kelihatannya kok belum, Pak. Saya merasa minder gitu loh. Oh, baik Rina. Jadi kalau begitu, coba langkah apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa kembalikan kepercayaan diri kamu agar tidak minder lagi? Saya mungkin harus ketemu Bapak Ibu Ani ya, Pak ya, untuk minta bantuan bagaimana supaya saya bisa memperlancar bahasa Inggris saya, dan kemudian saya juga meminta bimbingan secara khusus ya, Pak, pada Bu Ani supaya khusus cara saya berpidato itu bisa sesuai dengan kriteria lomba ya, Pak ya. Iya. Nah, sekarang coba saya tanya, kapan kamu akan menemui Ibu Ani? Saya kelihatannya kok hari ini juga mungkin ya, Pak, ketemu Bu Ani supaya tidak lupa. Saya akan ketemu Bu Ani, berkenan untuk membantu saya bisa melatih bagaimana saya supaya bisa berpidato bahasa Inggris dengan baik untuk persiapan lomba, Pak. Kira-kira mau menghadap sendiri atau ada teman yang ingin menemaninya? Saya berani, Pak, karena Ibu Ani sangat baik sekali
bisa mau membantu murid-muridnya dalam setiap pelajaran. Bu Ani sangat mendukung. Ketika di kelas juga saya ditawari untuk bisa memperdalam bagaimana saya berpidato, Pak. Sudah ditawari karena Bu Ani juga lah yang memberitahu bahwa akan ada lomba dan jika mau ikut lomba akan bersedia membimbing, Pak. Baik, semoga sukses. Nanti kabari saya lagi jika sudah menghadap ke Ibu Ani ya. Ya, Saya terima kasih ya tahu. Pak. Iya, sama-sama. Hari ini saya merasa lega, berarti saya bisa memutuskan untuk bisa ikut lomba, Pak. Minta doa restunya ya, Pak. Ya, semangat dan percaya diri. Oh ya, Nak Didik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Putri, Ya. boleh saya mau cerita sama Putri? Ada masalah nih Bu. Cerita apa? Apa itu kadingaren mau cerita? Tapi Ada agak- apa yang agak- bisa aku bantu ya? Agak panjang tapi Bu. Boleh nggak Bu? Nggak apa-apa. Kamu masih ada waktu toh? Masih Bu, makanya itu Nggak saya senang apa-apa. sekali tadi ketemu Bu Dwi. Padahal kemarin saya mikir mau cerita-cerita sama Bu Dwi. Oh iya, silakan. Apa yang kamu ingin selesaikan dari pembicaraan kita nanti? Ini Bu Dwi, saya itu waktu pelajarannya Pak Nugroho, nilai saya itu jelek dibandingkan sama teman-teman. Nah, saya curiga bahwa teman-teman yang nilai bagus itu karena les sama Pak Nugroho. Jadi saya nggak les. Oh, tidak les ya. Terus selanjutnya? Kadang di Pak Nugroho juga kadang nyindir-nyindir harus les di Pak Nugrohonya, padahal kan saya nggak punya uang. Tapi waktu pas pembelajaran seperti dianaktirikan, terus nilai saya juga jelek, padahal saya juga semangat Bu. Terus dari pembicaraan kita nanti atau sekarang ini apa yang ingin kamu capai? Kamu Ya. ingin menyelesaikan masalah? Inginnya sih Pak Nugrohonya adil Bu, karena anggapan teman-teman juga yang tidak ikut les juga sama, bahwa Pak Nugroho itu pilih kasih gitu. Berarti kamu pengen masalahmu itu adalah terselesaikan, yaitu dengan Pak Nugroho memberikan nilai yang adil gitu ya. Iya Bu. Oke, dan kamu merasa ini ada kaitannya dengan kamu tidak les ya? Iya, karena sesekali bilangnya gitu, harus les di Pak Nugroho gitu. Gitu ya. Terus apa yang sudah kamu lakukan? Ya, waktu pembelajarannya Pak Nugroho ya saya memerhatikan, terus ya belajar. Tapi lama-lama jadi nggak semangat, karena juga ada teman yang bilang bahwa harus les di sana kalau mau nilainya bagus gitu. Yang dikeluarkan juga Pak Nugroho soalnya juga sulit-sulit Bu. Oh begitu ya. Berarti kenapa kok kamu merasa sulit ya? Kira-kira apa ya? Nah, padahal teman-temanmu bagaimana? Apa juga merasa sulit? Kalau yang tidak les sih Bu, ada yang nilainya juga bagus juga ada, tapi juga mayoritas juga jelek juga Bu. Ada yang jelek juga. Iya. Padahal dia les. Tidak les, tapi ada yang tidak les juga bagus. Nah, kira-kira apa yang nanti kamu bisa lakukan untuk meraih nilai yang bagus? Nah, bingung juga ya Bu, karena
stereotipnya bahwa Pak Nugroho itu kalau ngasih soal itu yang susah-susah, yang taunya itu hanya yang les-les saja gitu. Terus rencana kamu untuk bisa mendapatkan nilai baik dan bisa menyelesaikan soal-soal yang susah tersebut? Ya pengennya pertama Pak Nugrohonya juga harus adil. Karena kadang-kala soalnya yang dikeluarkan itu lebih sulit dari yang diajarkan gitu. Atau mungkin memang sayanya yang nggak bisa ya Bu. Oh begitu ya. Terus teman-temanmu bilang sulit apa tidak itu? Nah itu ada juga yang bilang mudah, wong dia peringkat 1 kok Bu. Oh udah. Terus kira-kira kalau menurut kamu itu tadi ya sulit karena kamu mungkin tidak tahu begitu ya. Nah kemudian untuk kedepannya supaya kamu bisa memperbaiki dan atau bisa memahami lebih baik supaya kamu tidak merasa kesulitan lagi. Boleh nggak Bu kalau seumpamanya pinjam catatannya teman yang les gitu Bu? Oh coba kamu sudah mencoba belum bertanya Belum. pada teman-temanmu yang belum ya? Rencana kamu ke depan Ya pengennya gitu Bu. mencoba Yang les-les sama Pak Nugroho, yang les-les sama Pak Nugroho itu pengennya saya deketin Bu. Siapa tahu dapat ilmunya dari yang les-les itu, mau tak pinjemin buku-bukunya gitu. Berarti kamu punya apa itu rencana untuk pinjam buku catatan yang di kursusi sama Pak Nugroho ya. Iya. Tapi kadang juga Pak Nugroho nekanin harus ikut les terus Ibu. Padahal saya nggak punya. Begitu. Terus kamu punya rencana untuk mengikuti les apa tidak? Nggak punya dananya Bu. Gitu ya. Tapi kamu sudah punya cara lain itu tinggal pinjam catatan yang les dan pastinya itu bagus ya langkah kamu ya. Mungkin yang lain? Paling coba apa namanya lebih pencitraan gitu boleh nggak Bu? Pencitraan maksudnya? Pencitraan sama Pak Nugroho. Jadi apa namanya biasanya kan kadang tidak diperhatikan nih Bu, yang diperhatikan hanya yang les-les saja. Oh gitu ya. Makanya makin lama jadi nggak aktif teman-teman yang tidak gitu. les gitu. Jadi saya mau pencitraan, kalau seumpamanya deketin Pak Nugrohonya gimana Bu? Maksud kamu pencitraan? Itu kalau ditanya langsung saya yang penting jawab begitu Bu. Oh gitu. Biar diperhatikan gitu loh Bu. Tapi kan kamu bisa menjawab kan? Ya saya coba harus menjawab gitu Bu. Berani menjawab. Itu sesuatu yang aduh saya hilang ya. Gimana Bu? Bosan Bu, lanjut. Saya kepencet. Kamu sudah punya solusi atau langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan supaya bisa mengerjakan soal yang tadi yang kamu belum selesaikan, tentang kamu merasa tidak diperlakukan adil oleh Pak Nugroho. Langkah apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu merasa diperlakukan adil sama Pak Nugroho? Ya itu nunjukin aja Bu. Mungkin nunjukin seperti apa namanya yang les, karena yang les itu kan nilainya bagus-bagus. Jadi saya mungkin deketin teman-teman yang les, pinjam catatannya itu biar nanti kalau pengennya saya tuh kalau Pak Nugroho ngasih pertanyaan langsung saya rebut gitu Bu. Biar itu bagus sekali, berarti kamu sudah ingin menunjukkan walaupun tidak les sudah bisa memiliki kemampuan yang sama dan atau bahkan lebih dibanding teman-temanmu yang les ya. Dan itu sudah membuat kamu nyaman? Ya sepertinya saya coba seperti itu, kayaknya nyaman Bu. Daripada apa namanya, saya kadang kalau nggak diperhatikan juga sakit hati seperti itu Bu. Makanya saya tipenya kan
maunya diperhatikan terus Bu. Jadi saya mau mencari perhatian aja gitu. Walaupun kemarin-kemarin saya nggak mau menjadi malas gitu. Oke, berarti sudah ada rencana untuk itu, komitmen untuk kamu bisa merasa nyaman dan kamu juga berkomitmen untuk meminjam catatan pada teman-teman yang ikut les dan itu kamu merasa nyaman. Lah, bagaimana cara kamu melaksanakan komitmen itu? Karena saya itu tadi nggak enak sekali kalau seumpamanya dibanding-bandingkan yang les dengan tidak les gitu Bu. Jadi saya akan melakukan pinjam itu langsung Bu. Dan saya punya teman si Arifin itu Bu. Itu dekat, itu rumahnya dekat sama saya tapi dianya les. Mungkin nanti setelah les langsung tak pinjam gitu Bu. Oh, kamu nanti akan dibantu teman kamu. Iya. Yaitu meminjam buku itu ya. Iya di Arifin karena rumahnya itu dekat rumah saya Bu. Oh ya, berarti kamu akan bisa menyelesaikan masalahmu dengan cara yaitu meminjam catatan dan kamu betul sudah merasa nyaman dengan pelajaran Pak Nugroho? Sebenarnya belum sih, tapi karena menurut saya tadi yang saya rencanakan itu mungkin berhasil, jadi perasaan saya lebih semangat untuk mencobanya gitu Bu. Oke. Biar harus tidak ada yang semangat berusaha. Itu, Bu. Ya, dengan cara kamu memiliki semangat untuk belajar dan dengan usaha-usaha yang dilakukan serta kamu tetap berpositif pada Pak Nugroho dengan melalui diri kamu sendiri itu sudah sangat luar biasa. Kamu sudah mencoba untuk mengatasi permasalahanmu sendiri dan semoga kedepannya kamu lebih nyaman belajar dengan Pak Nugroho dan kamu merasa juga diperlakukan sama dengan yang lain karena memang kamu memiliki semangat yang luar biasa. Tapi sekali-sekali boleh nggak Bu? Kalau seumpamanya nanti saya ada soal yang sulit nanti tanya Bu Dwi gitu. Jadi biar saya nggak kalah sama yang les itu Bu ya. Boleh dan kamu memang harus meminta bantuan pada siapapun jika merasa kesulitan karena itu juga nanti akan bisa membuat kamu lebih percaya diri dan kemudian merasa bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Semangat ya. Oke Bu, makasih ya Bu. Silakan untuk teruskan aktivitas. Kapan-kapan kita bertemu lagi kalau kamu. Tapi jangan bilang Pak Nugroho ya Bu. Oke. Jangan bilang Pak Nugroho, takut saya Bu. Oke. Baik.